Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Syamia Narendra, NPM 19185. Di sini aku sama partnerku Nabila Jania, NPM 19163. Kami akan menjelaskan tentang modul 3 lab simulasi komputer, yaitu FENSIM. Nah, di sini judul jurnal kami adalah Simulasi Sistem Dinamis Produksi Gula di PT Shibbil menggunakan software FENSIM. Abstraknya, PT Shibbil merupakan perusahaan yang memproduksi gula. Produksi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Proses produksi di dalam satu perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan dan mengembangkan kedua kegiatan usahanya. PT Shibbil menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Shibbil berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Proses simulasi sistem dinamis pada PT Shibbil dapat dilakukan menggunakan software FENSIM. Dari hasil output pada keempat skenario yang dibuat, skenario 4 dengan ketersediaan bahan baku gula pada tahun 2022 didapatkan hasil 2000 unit, tahun 2023 didapatkan hasil 1650 unit, tahun 2024 didapatkan hasil 1670 unit, tahun 2025 didapatkan hasil 2060 unit, tahun 2026 didapatkan hasil 2820 unit, dan tahun 2027 didapatkan hasil 3950 unit. Nah, skenario 4 dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku gula yang signifikan, sehingga bahan baku gula pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi gula dapat berjalan dengan secara baik. Untuk kata kuncinya itu ada pengukuran kinerja, simulasi, sistem dinamik, dan FENSIM. Lalu ini ada abstrak dalam versi bahasa Inggrisnya. Selanjutnya ada pendahuluan. Seluruh dunia, jarak dan jumlah pengiriman panjang telah meningkatkan yang disebabkan peningkatan perdagangan pangan internasional menurut Jumberg, Gebresenbeth, Kielstrom, dan Oritz pada tahun 2006. Penggabungan antara perkembangan kemajuan teknologi dan pangan diharapkan bisa menghasilkan inovasi baru. Sistem Informasi Geografi atau SIG memungkinkan untuk menyusun dan menganalisis informasi rantai pasok pangan telah menerima banyak perhatian. Dalam hal ini, rantai pasok beras dan gula yang menerima banyak yang merupakan bagian dari komoditas strategis di Jawa Timur. Ini untuk ya. FENSIM merupakan sebuah perangkat lunak dengan kemodalan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak FENSIM ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simpel kasual atau dari pembuatan diagram stock and flow. Dan menggunakan perangkat lunak FENSIM, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Lalu selanjutnya ini itu tadi pengertian FENSIM. Lalu di sini untuk studi kasusnya, PT Shibbil merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi gula. Dalam meningkatkan efisiensi produktivitasnya, PT Shibbil membuat simulasi produk gula agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan untuk perusahaan. Simulasi dilakukan menggunakan software FENSIM dikarenakan dapat diketahui hubungan antar variabel yang mempengaruhi dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software FENSIM mudah dipahami. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dalam proses produksi gula dengan menggunakan software FENSIM. Lalu di sini metodologi penelitiannya, FENSIM merupakan alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik.
Pada tampilan awal FENSIM akan terlihat lembaran kerja di mana pada lembaran tersebut akan ditepi kata-kata yang menggambarkan sistem yang ada atau merupakan bentuk dari model yang telah dirancang sebelumnya, di mana kata-kata tersebut akan dihubungkan dengan menggunakan tanda panah yang tersedia. Setelah pemberian tanda panah, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan informasi yang disediakan oleh Equation Editor yang mana digunakan untuk melengkapi model simulasi yang telah dibuat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan simulasi FENSIM yang merupakan metode untuk menanggulangi sistem produksi gula di PT Shibila yang tidak terkendali agar memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Nah, yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen melalui instansi terkait. Dalam hal ini adalah PT Sibil. Data-data yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. Di sini ada 6 data yang diperlukan, yaitu data tenaga kerja, data jumlah penggunaan gula, data ketersediaan bahan baku gula, data penggunaan mesin, data jumlah peningkatan permintaan, dan data jumlah penurunan permintaan. Lalu yang kedua ada casual loop diagram. Nah, di sini ada gambar casual loop diagram sistem produksi gula di PT Sibil. Lalu yang ketiga ada tahap pengumpulan data. Dalam subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian atau dapat berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart. Nah, di sini ada flowchartnya. Dari yang pertama itu mulai, lalu ada studi lapangan dan studi literatur, lalu perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data yang tadi ada data tenaga kerja, data jumlah penggunaan gula, data ketersediaan bahan baku gula, data penggunaan mesin, data jumlah peningkatan permintaan, dan data jumlah penurunan permintaan. Lalu ada pengolahan data menggunakan software FENSIM, lalu diverifikasi dan validasi. Apabila masih tidak, maka kembali lagi ke atas. Kalau iya, lalu lanjut ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Lalu di sini ada penjelasan langkah-langkah tahap pengolahan data menggunakan flowchart. Pertama ada mulai, lalu ada studi pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber. Jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Lalu yang ketiga ada studi pustaka, yaitu studi lapangan, yaitu salah satu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan. Lalu ada perumusan masalah, lalu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dalam proses produksi gula dengan menggunakan software FENSIM. Lalu ada pengumpulan data. Nah, di sini pada studi kasus ini ada 6 data yang diinput, yaitu data tenaga kerja, data jumlah penggunaan gula, data ketersediaan bahan baku gula, data penggunaan mesin, data jumlah peningkatan permintaan, dan data jumlah penurunan permintaan. Lalu ada pengolahan data. Nah, pada tahap ini dilakukan pengolahan data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Adapun proses pengolahan data sekunder pada penelitian ini adalah dengan mengolah data yang telah diperoleh untuk menggunakan perhitungan menggunakan software FENSIM hingga mendapatkan data yang valid. Jika iya, akan berlanjut ke tahap hasil dan pembahasan. Dan jika tidak, akan kembali ke tahap pengolahan data hingga data yang didapatkan benar-benar valid. Lalu ada verifikasi dan validasi. Lalu hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Lalu ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah selesai. Nah, jika penelitian sudah selesai, didapatkan hasil yang valid. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi sendiri, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Nah, ini gambar verifikasi model FENSIM.
Lalu yang kedua ada validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris ternyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini adalah validasi model pada FENSIM. Nah, di sini tersaji tabel dari validasi model pada FENSIM pada tahun 2022, 2023, 2024, 2025, sampai 2027 dengan ada data real dan simulasi dengan rata-rata realnya sebesar 590,67 dengan standar deviasinya 794,26. Sementara rata-rata ke simulasi ada 1958,33 dengan standar deviasinya 656,64. Nah, berdasarkan persen error dari data-data empiris dan data output simulasi, maka S1-nya itu ada 69,8%. Sementara persen error dari data-data empiris dan data output simulasinya untuk E2-nya yaitu 0,209 atau 20,9%. Nah, lalu di sini ada output simulasi. Nah, output simulasi itu sebabnya itu berisi hasil dari pengolahan data atau input data dan output dalam software. Nah, di sini merupakan gambar model ketersediaan gula dengan software FENSIM. Nah, untuk skenario 1 yaitu graph path ketersediaan gula, analisisnya pada grafik di atas ditunjukkan ketersediaan gula di skenario 1 pada warna biru muda yang dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku gula dari tahun 2022 sampai 2027 menunjukkan nilai yang bervariasi karena jumlah permintaan yang menurun dari data tahun ke tahun. Nah, untuk tabel path kesediaan gulanya, analisisnya dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa di skenario 1 ini ketersediaan bahan baku gula dari tahun 2022 sampai 2027 menunjukkan hasil yang bervariasi secara berurutan yaitu 2000, 1950, 1300, 1550, 2200, dan 3250 ton. Selanjutnya akan dilakukan skenario yang kedua. Untuk graph path peningkatan permintaan gula di skenario kedua itu dari grafik ini disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku gula pada skenario 2 ini mengalami perubahan dari skenario 1 yaitu dari pada tahun 2022 sampai 2027 mengalami penurunan ketersediaan bahan baku secara drastis setiap tahunnya. Nah, dari gambar tabel yang di atas ini dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku gula pada skenario 2 mengalami perubahan dari skenario 1, yaitu pada tahun 2022 sampai 2027 mengalami penurunan ketersediaan bahan baku gula secara drastis tiap tahunnya. Nah, yaitu di sini. Lalu ini ada skenario 3, yaitu graph path penurunan permintaan gula. Untuk analisisnya, pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku gula pada skenario 3 ini mengalami perubahan dari skenario 2, yaitu pada tahun 2022 sampai 2027 menunjukkan nilai yang bervariasi tiap tahunnya. Lalu di sini terlampir tabel path penurunan permintaan gula. Analisisnya dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku gula pada skenario 3 ini mengalami perubahan dari skenario 2 yaitu pada tahun 2022 sampai 2027 menunjukkan nilai yang bervariasi pada bahan baku tiap tahunnya. Nah, yang terakhir ada skenario 4. Nah, untuk grafik peningkatan hasil produksi gula, analisisnya pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku gula pada skenario 4 ini mengalami perubahan dari skenario 3, yaitu pada tahun 2022 sampai 2027, pada awalnya mengalami penurunan ketersediaan, namun pada tahun 2025 mengalami kenaikan ketersediaan bahan baku secara drastis di tahunnya. Lalu di sini adalah tabel path peningkatan hasil produksi gula. Analisisnya dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku gula pada skenario 4 ini mengalami perubahan dari skenario 3, yaitu pada tahun 2022 sampai 2027 pada awalnya mengalami penurunan ketersediaan, namun pada tahun 2025 sampai mengalami kenaikan ketersediaan bahan baku secara drastis tiap tahunnya secara berurutan.
Lalu ada analisa output dari hasil simulasi yang didapat menggunakan software fencing ini didapatkan kesediaan bahan baku gula tahun 2022 sampai 2027 pada skenario. 1. Menunjukkan nilai yang bervariasi secara berurutan yaitu 2000 ton, 1450 ton, 1300 ton, 1550 ton, 2200 ton, dan 3250 ton. Selanjutnya pada skenario 2 mengalami penurunan ketersediaan bahan baku secara drastis tiap tahunnya secara berurutan yaitu 2000 ton, 1450 ton, 1000 ton, 650 ton, 400 ton, dan 250 ton. Lalu pada skenario 3 menunjukkan nilai yang bervariasi pada bahan baku tiap tahunnya secara berurutan, yaitu 2000 ton, 1450 ton, 1200 ton, 1250 ton, 1900 ton, dan 2250 ton. Selanjutnya pada skenario 4, pada awalnya mengalami penurunan ketersediaan, namun pada tahun 2025 mengalami kenaikan ketersediaan bahan baku secara drastis setiap tahun selanjutnya secara berurutan yaitu 2000 ton, 1650 ton, 1600 ton, dan 2660 ton dan 3950 ton. Dari 4 skenario yang telah dibuat menunjukkan bahwa pada skenario 1 program swasembada gula tidak tercapai pada tahun 2023 sampai 2025 dikarenakan mengalami penurunan jumlah ketersediaan. Pada skenario 2 program swasembada gula tidak tercapai sejak tahun 2023 sampai 2027 karena mengalami penurunan drastis setiap tahunnya. Pada skenario 3 juga program swasembada gula tidak tercapai akibat turun dan naiknya ketersediaan bahan. Dan skenario 4 ini adalah skenario terbaik yang dapat digunakan dikarenakan skenario tersebut menunjukkan data yang semakin meningkat tiap tahunnya yang digunakan untuk meningkatkan persediaan gula sehingga swasembada bahan baku pada rentang waktu yang ditentukan. Nah, untuk kesimpulannya, perancangan model dinamik kinerja pabrik gula Sibil berhasil mendeskripsikan perilaku dinamik kerja pabrik gula pada tahun mendatang sesuai dengan skenario perencanaan strategis manajemen pabrik gula. Penelitian yang berfokus pada jumlah persediaan gula Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan persediaan gula sehingga swasembada gula dapat tercapai yang menggunakan sistem dinamik untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan produksi gula. Pada hasil simulasi yang didapat menggunakan software fencing ini didapatkan persediaan bahan baku gula tahun 2022 sampai 2027 pada software fencing. Pada skenario 1 menunjukkan nilai yang bervariasi secara berurutan yaitu 2000, 1450, 1300, 1550, 2200, dan 3250 ton. Selanjutnya, pada skenario 2 mengalami penurunan ketersediaan bahan baku secara drastis setiap tahunnya secara berurutan yaitu 2000, 1450, 1650, 400, dan 250 ton. Lalu pada skenario ketiga menunjukkan nilai yang bervariasi pada bahan baku tiap tahunnya secara berurutan yaitu 2000, 1450, 1200, 1250, 1600, dan 2250 ton. Lalu pada skenario keempat yang pada awalnya mengalami penurunan ketersediaan pada tahun 2025 mengalami kenaikan ketersediaan bahan baku secara drastis tiap tahunnya selanjutnya secara berurutan yaitu 2000, 1650, 1670, 2060, 2820, dan 3950 ton. Setelah dilakukannya uji percobaan dalam 4 skenario, maka dapat ditarik bahwa skenario terbaik yang dapat digunakan adalah skenario keempat. Dikarenakan skenario tersebut menunjukkan data yang semakin meningkat tiap tahunnya yang digunakan untuk melakukan peramalan guna memprediksi kebutuhan bahan baku pada rentang waktu yang ditentukan. Model simulasi ini dapat diterapkan di lapangan untuk mengatasi ketersediaan bahan baku gula. Saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai pengembangan dari penelitian ini adalah penambahan variabel pada penelitian perlu diperluas lagi sehingga penelitian ini akan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses produksi gula. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka. Baik, demikian penjelasan dari jurnal modul 3 yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya ada running software yang akan dijelaskan oleh partnerku yaitu Nabila Jania. Oke, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Jania Fitra, NPM 19163. Di sini saya partner dari Xiaomi akan mensimulasikan bagaimana cara penggunaan software fencing dengan studi kasus kita yaitu
persediaan produksi gula pada PT Sigil. Untuk pertama-tama, saya akan menggambarkan causal loop diagram dari pabrik gula kami. Untuk yang pertama, kita akan mengeklik new model. Lalu di sini kita masukkan time sesuai dengan tahun yang telah ditentukan, yaitu 2022 sampai 2027. Ini 2022 dan untuk final time-nya 2027. Di sini kita menggunakan unit for time tahun. Lalu kita klik OK. Setelah muncul bar ini, lalu kita akan membuat causal loop diagram dari produksi gula kami, yaitu yang pertama-tama kita akan menentukan atau mengklik variabel. Di sini kami menggunakan 6 variabel dan 4 level. Untuk variabelnya sendiri yaitu yang pertama ada di sini kita menggunakan variabel fraksi rendemen gula. Lalu enter. Setelah muncul variabel pertama, lalu yang kedua kita akan memasukkan variabel produktivitas kebun. Ada lagi. Setelah itu kita akan menentukan level pertama dari studi garis kita, yaitu tebu dalam giling. Selanjutnya di sini ada variabel ketiga, yaitu kristal gula. Lalu selanjutnya ada variabel pendapatan. Lalu di sini ada variabel tetes. Lalu selanjutnya ada variabel pelatihan. Lalu selanjutnya ada level yang kedua, yaitu karyawan. Lalu variabel yang ketiga ada tingkat keterampilan. Dan yang terakhir, level terakhir ada lahan panen. Nah, setelah memasukkan variabel dan level, selanjutnya kita akan menghubungkan satu sama lain antara variabel dan level sesuai keterhubungannya menggunakan row. Untuk yang pertama,
Untuk yang pertama di sini saya akan menghubungkan fraksi rendaman gula dengan kristal gula. Nah, karena kristal gula. Lalu untuk selanjutnya akan saya hubungkan produktivitas dengan kebun. Selanjutnya tebu ke kristal gula. Lalu selanjutnya tebu ke atas. Lalu tetes ke pendapatan. Kristal gula ke pendapatan. Pendapatan ke pelatihan. Karyawan ke pelatihan. Lalu ini tetes ke tebu. Lalu pelatihan ke tingkat keterampilan. Lalu selanjutnya tingkat keterampilan ke lahan panen. Tingkat keterampilan ke lahan panen kita sambungkan. Lalu tingkat keterampilan ke fraksi rendaman gula. Selanjutnya lahan panen ke tebu dan giling. Dan sudah jadi, ini adalah visual loop diagram dari studi kasus kami, yaitu produksi ketersediaan produksi gula. Nah, setelah menentukan tanda hubungnya, lalu kita akan menentukan plus dan min dari variabel-variabel ini. Untuk yang pertama, fraksi rendaman gula ke kristal gula, kita menggunakan tanda polarity plus. Kita klik plus. Kalau klik oke, karena di sini fraksi rendaman gula akan menghasilkan kristal gula, dan itu mempengaruhi dari fraksi rendaman gula. Lalu selanjutnya kita klik di offset agar kelihatan. Lalu selanjutnya kristal gula ke pendapatan. Di sini kita menggunakan polarity plus dan position di offset. Di sini keterkaitannya kristal gula pendapatan ini akan didapatkan dari kristal gula yang telah dijual, lalu karena itu dia dapat dikatakan dengan polaritas plus. Selanjutnya kristal gula, ada yang terlupa. Kristal gula ke tebu dalam giling. Nah, untuk kristal gula ke tebu dalam giling ini, polaritasnya kita tentukan. Polaritas dari ini adalah min. Di sini kenapa min? Karena kristal gula ke tebu dalam giling ini tidak berpengaruh satu sama lain. Selanjutnya, tebu dalam giling pada tetes, polaritasnya plus. Selanjutnya, tetes ke tebu dalam giling, polaritasnya plus.
Oke, kita relativitasnya min, kita klik di kenapa min? Karena keterkaitan antara kebudayan giling dan tetes tidak mempengaruhi dalam level tebu dalam giling. Lalu selanjutnya tebu dalam giling ke kristal gula. Di sini polaritasnya plus. Lalu selanjutnya tetes ke pendapatan. Di sini kita menggunakan polaritas plus. Karena setiap tetes dalam tebu dalam giling akan berpengaruh pada pendapatan di pabrik tersebut, di PT tersebut. Selanjutnya ada pendapatan dan pelatihan. Di sini kita menggunakan polaritas plus karena pendapatan ini akan didapatkan dengan pelatihan dari karyawan. Di sini karyawan ke pelatihan ini kita polaritas min. Lalu selanjutnya pelatihan ke tingkat keterampilan. Bagian ke tingkat keterampilan kita kasih polaritas plus. Lalu selanjutnya tingkat keterampilan ke lahan panen, polaritasnya plus. Lalu lahan panen ke gudang giling. Kemudian ke gudang giling kita polaritasnya plus. Lalu produktivitas kebun, polaritasnya plus. Selanjutnya yang terakhir, belum, tingkat keterampilan ke lahan panen, polaritasnya adalah plus. Lalu yang terakhir, tingkat keterampilan ke praktiran dengan gula, polaritasnya plus. Jadi, sudah ada keterkaitan satu sama lain dalam level dan variabel dalam keasual diagram ini. Untuk selanjutnya, kita akan save data ini. Jadi, CLD produksi gula ini save. Nah, setelah itu selesai, selanjutnya kita akan membuat stock flow diagram. Stock flow diagram ini berbeda dengan causal diagram. Karena di sini terdapat hasil dari pengolahan data, yaitu kita input data dan akan terdapat output data dalam software function ini. Oke, kita langsung next. Kita ke new model. Di sini sama seperti tadi dengan initial time 2022 dan final time-nya 2027. Dengan unit for time tahun. Oke. Setelah itu sudah muncul bar seperti tadi pertama. Di sini kita akan langsung ke variabelnya. Untuk variabel pertama di sini ada presentase peningkatan. Lalu selanjutnya ada level. Di sini level jumlah permintaan dan variabel presentase penurunan. Di sini ada peningkatan permintaan
Dan selanjutnya ada masa. Ini ada penurunan permintaan. Penurunan permintaan. Oke, setelah itu kita selanjutnya ada level yang kedua, yaitu ketersediaan bahan baku gula. Oke, selanjutnya kita pasang lagi rate. Ini rate-nya adalah produk hasil panen dan yang kedua produk gagal panen. Nah, setelah jadi kita akan memasukkan variabelnya. Untuk produk gagal panen ada dua variabel. Yang pertama adalah cuaca ekstrim. Di sini variabelnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari rate yang tertera pada ini. Lalu variabel yang kedua ada hama dan penyakit tanaman. Lalu untuk variabel dari produk hasil panen ada 3. Yang pertama, luas lahan pertanian. Lalu variabel kedua, curah hujan. Lalu yang ketiga, pemberian pupuk KCL. Pupuk KCL ini pupuk yang digunakan dalam memanen tebu. Oke, setelah selesai, kita akan menghubungkan dari variabel dan level variabel dan rate dan level ini agar keterkaitan. Untuk yang pertama, persentase peningkatan dihubungkan dengan peningkatan permintaan. Lalu yang kedua, persentase penurunan akan dihubungkan dengan penurunan permintaan. Untuk selanjutnya, di sini variabel selanjutnya ada luas lahan pertanian akan dihubungkan dengan produk hasil panen. Dengan produk hasil panen. Lalu curah hujan juga dihubungkan dengan produk hasil panen. Dan pemberian pupuk KCL juga dihubungkan dengan produk hasil panen. Yang terakhir, variabel terakhir yaitu cuaca ekstrim akan dihubungkan dengan produk gagal panen. Dan hama dan penyakit tanaman akan dihubungkan dengan produk gagal panen. Selanjutnya, level antar level, jumlah permintaan akan dihubungkan dengan ketersediaan bahan baku gula. Jadi ini adalah simulasi dari model structural diagramnya ketersediaan gula. Nah, setelah jadi gambar seperti ini, kita akan menginputkan data-data yang telah ada pada studi kasus kita.
Nah, oke. Untuk yang pertama, kita akan mengeklik equation. Di sini masih ada warna hitam semua karena belum ada variabel yang kita masukkan dalam variabel angka yang kita masukkan dalam input-input tersebut. Untuk yang pertama, kita klik equation pada dua selahan pertanyaan. Oke, di sini kita bisa memasukkan angka yang telah tertera pada sini kasus, yaitu 0,5 dikali 2000 ditambah dengan nomor kelompok, yaitu 2009. Kita klik, unitnya kita klik on. Oke, kita klik oke. Di sini kita menggunakan oke. Nah, untuk selanjutnya equation curah hujan. Di sini seperti tadi unit, ton, lalu grupnya grup 1. Lalu di sini equation-nya kita masukkan angka 0,3 dikali 1009. Oke. Mungkin di sini ada kesalahan 0,5 dikali 2009, klik oke. Nah, setelah variabel equation yang dimasukkan benar, maka warna hitam akan hilang karena sudah terisi equation-nya. Di sini curah hujan tadi, di sini ada kesalahan dalam komanya, lalu kita klik oke, hilang juga. Terus selanjutnya ada pembelian pupuk KCl. Di sini kita klik unit stone dengan equation 0,2 dikali 2009. Oke. Nah, ini juga. Untuk selanjutnya kita akan mengklik equation dari cuaca ekstrim. Di sini unitnya kita klik on dengan equation 0,4 dikali 259. 259. Kita klik oke. Lalu selanjutnya hama dan penyakit tanaman dengan unit ton dan equation 0,6 dikali 259. Untuk selanjutnya adalah dalam persentase penurunan, kita akan masukkan equation 0,5. Nah, setelah itu di sini kita unitnya on. Klik oke. Lalu presentasi peningkatan 0,1 dengan unit ton. Oke. Selanjutnya ada peningkatan permintaan. Nah, di sini adalah equation yang menggunakan rumus. Untuk rumusnya sendiri, yaitu, bentar, ini unitnya, kita on. Untuk rumusnya sendiri, yaitu kita bisa klik langsung di sini, persentase peningkatan dikali dengan 1000. Kita klik oke. Lalu penurunan permintaan, equation dengan permintaan, untuk unitnya ton, di sini equation-nya kita bisa klik sini, penurunan dikali dengan 1000.
itu. Itu. Oke. Untuk selanjutnya adalah equation dari hasil dari produk hasil panen. Di sini unitnya dengan ton. Lalu equation-nya yaitu rumusnya yaitu luas lahan pertanian ditambah curah hujan dan ditambah pemberian pupuk KCA. Setelah sudah masuk rumusnya, kita klik OK. Selanjutnya ada produk gagal panen. Untuk produk gagal panen sendiri ini rumusnya yaitu hama dan penyakit tanaman ditambah dengan cuaca ekstrim. Rumusnya jangan lupa klik OK. Nah, setelah itu kita akan mengklik equation pada jumlah permintaan. Lalu kita masukkan rumus peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Seperti tuliskan. Oke. Oh, masih belum ya? Sini peningkatan permintaan. Peningkatan permintaan dibilang permintaan. Oke. Lalu selanjutnya ketersediaan baku. Equation-nya yaitu produk hasil panen dikurangi produk gagal panen, lalu dikurangi hingga permintaan. Oke, setelah itu setelah dimasukkan semua variabel angkanya, lalu kita klik simulate. Nah, setelah kita klik simulate, kita kita pilih semua yaitu atau control all, dan kita klik graph. Kita pilih graph. Nah, di sini sudah muncul grafik dari stock flow diagramnya. Nah, sudah muncul grafiknya. Lalu untuk melihat sudah muncul grafik ketersediaan gula. Lalu untuk melihat tabel pad-nya yaitu dengan klik all dan klik table. Sudah muncul tabel grafik pad-nya. Di sini sudah muncul angka-angka yaitu sediaan bahan baku gula yaitu dari 2022 yaitu 1850 sampai dengan 2027 yaitu 9100. Di sini mengalami peningkatan ketersediaan gulanya. Oke. Untuk itu selesai sudah simulasi dari penggunaan aplikasi Sagar Fencing ini. Maaf bila ada salah kata dan ada salah step by step-nya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.